warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya semua? Ibu harap kalian sehat-sehat semua ya. Oke. Sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kegiatan kita pada hari ini dapat dilancarkan. Ibu saja yang pimpin doanya ya. Oke. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya ada yang sudah tahu nama ibu? Oh, belum. Oke. Ibu memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama ibu Hasnawati. Panggil saja Ibu Hasna. Oke, sebelum kita melakukan melaksanakan materi kita pada hari ini, Ibu akan menjelaskan dulu tentang layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling, tujuan layanan bimbingan dan konseling adalah untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam bidang pribadi, sosial, belajar, ataupun karir. Oke adik-adik, seharap adik-adik tidak usah tegang ya, karena di sini kita belajar santai. Supaya adik-adik tidak tegang lagi, ada baiknya kita melakukan ice breaking dulu ya. Ibu harap adik-adik semua bisa berdiri. Oke. Kita menyanyi persahabatan bagi kepompong. 1, 2, 3. Dulu kita sahabat, berteman bagai ulat, mengharap jadi kupu-kupu. Kita sahabat, berteman bagai ulat, mengharap sinar mentari. Dulu kita melangkah berjauh-jauhan, kau jauhi diriku karena sesuatu. Mungkin ku terlalu melangkah kejauhan, namun itu karena ku sayang. Persahabatan bagai kepompong, merubah ulat menjadi kupu-kupu. Persahabatan bagai kepompong. Yeay, silakan duduk kembali adik-adik. Bagaimana? Semuanya sudah refleks? Semuanya sudah santai? Tidak tegang lagi? Oke. Sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran ini, Ibu mau tanya kesediaan adik-adik bagaimana kita melakukan kegiatan pembelajaran ini. Waktu yang kita pakai 15 sampai 25 menit. Bagaimana, sepakat adik-adik? Oke. Kita akan membahas tentang membina persahabatan sejati. Ada yang tahu apa itu persahabatan? Ayo. Ya, silakan, Nak. Jadi menurut saya, Bu, persahabatan itu adalah suatu ikatan batin dari seseorang yang bukan yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya, terus mereka selalu ada untuk kita, Bu. Oke, baik, bagus sekali. Ada lagi? Ya, Bu. Oke, silakan. Ya, menurut saya, Bu, sahabat itu adalah orang terdekat kedua selain keluarga, Bu. Terus mereka selalu ada yang membantu kita, Bu, dalam suka maupun duka, Bu. Oke, bagus sekali. Semuanya sudah betul ya. Jadi, persahabatan itu adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang didasari atas asas sukarela untuk berbagai kepentingan tertentu dengan intensitas hubungan yang sangat erat. Jadi persahabatan itu adalah mereka yang selalu ada untuk kita, baik itu kita senang maupun susah, tertawa bersama, bersedih bersama, itu yang dinamakan sahabat. Oke, kita lanjut ya adik-adik. Kemudian bagaimana sebuah hubungan dikatakan sebagai sahabat? Nah, yang pertama itu saling menyayangi dan berbagi dalam banyak hal. Saya rasa semuanya adik-adik sudah paham tentang ini ya. Dan yang kedua, saling setia, jujur, dan kerjasama yang baik. Nah, saling setia dan jujur. Kita harus jujur kepada sahabat kita. Jangan ada yang disembunyi-sembunyikan ya.
Yang ketiga, saling berkomunikasi secara intensif. Yang keempat, saling menjaga rahasia, saling percaya, dan mengedepankan kejujuran. Nah, saya rasa ini sudah jelas ya adik-adik. Nah, yang kelima, saling membantu terutama saat salah satu mendapatkan kesulitan. Nah, yang keenam, saling menjaga persamaan hak dan kewajiban. Yang ketujuh, saling menghargai adanya perbedaan, baik perbedaan hobi, visi, dan status sosial. Oke, kita lanjut ya adik-adik. Bagaimana sih membina persahabatan agar lebih awet dan bermanfaat? Nah, yang pertama itu menghormati dan menghargai. Jangan pernah kita memilih-milih sahabat ya adik-adik, apapun latar belakangnya, siapapun dia, kita wajib menghargai dan menghormatinya. Yang kedua itu saling menjaga rahasia. Nah, tidak banyak sahabat yang mau menceritakan kepada kita masalah pribadinya. Nah, kalau dia menceritakan kepada kita masalah pribadinya, berarti kita sudah dianggap sahabat. Nah, kalau jangan sampai kita mengecewakan dia ya dengan membongkar rahasianya kepada orang lain. Jaga kepercayaan dia ya, jangan disia-siakan. Yang ketiga itu jadilah pendengar yang baik. Nah, ini juga penting ya adik-adik, kita dengan sahabat kita harus saling curhat, jujur, dan kalau teman kita curhat atau sahabat kita curhat, kita harus jadi pendengar yang baik untuk mereka. Kalau dia curhat, kita harus memfokuskan diri kita untuk mendengarkan curhatan dia. Jangan kita main game atau menonton, itu sama saja tidak menghargai sahabat kita. Yang keempat, cobalah mengerti bagaimana karakter temanmu. Hormatilah temanmu ya adik-adik. Apapun yang dia lakukan dan apapun kesalahannya, maafkanlah. Begitupun juga sebaliknya. Jangan pernah ragu untuk minta maaf pada temanmu saat kamu melakukan sebuah kesalahan padanya. Ini juga sangat penting ya adik-adik. Kita harus meminta maaf kepada teman kita jika kita melakukan kesalahan. Jangan kita minder meminta maaf ya. Karena begitupun juga sebaliknya. Maafkan teman kita kalau dia meminta maaf kepada kita. Selanjutnya, sikap terbaik dalam membangun tali persahabatan. Jadilah diri yang rendah hati. Orang yang memiliki sikap rendah hati akan mudah membangun tali persahabatan yang efektif. Yang kedua itu jadilah pendengar yang baik. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, kita harus jadi pendengar yang baik buat sahabat kita. Jangan menceritakan rahasia sahabat kita kepada orang-orang, jaga kepercayaan dia ke kita. Yang ketiga itu berikan pujian yang tulus kepada sahabat. Nah, ini juga penting adik-adik. Kita harus sekali-sekali memberikan pujian kepada sahabat kita. Sekalipun itu pujiannya jangan hari-hari, jangan terlalu over ya. Karena itu akan membuat sahabat kita merasa kayak tidak dihargai. Berani menegur kita dengan sikap yang tegas tetapi santun. Nah, sahabat yang begini juga bagus. Jangan menegur kita dalam keadaan ramai atau banyak orang. Nah, itu malu-maluin ya. Kita harus menegur sahabat kita kalau lagi salah. Itu kayak cuma berdua, jangan banyak orang. 6 itu rutinkan untuk mendoakan sahabat kita. Ini paling penting ya adik-adik, jika kita bersahabat dengan seseorang, jangan lupa kita mendoakannya. Dimanapun kita berada, kapanpun itu kita harus mendoakannya. Dan itu juga membuat kita lebih mendekatkan lagi kepada Tuhan. Selanjutnya, hal-hal yang merusak persahabatan. Yang pertama itu, sudah tidak ada kejujuran, rasa saling percaya, dan rasa saling menjaga rahasia. Yang kedua, adanya persaingan yang tidak sehat dan kecemburuan. Yang ketiga itu, mulai mementingkan kepentingan dan keuntungan pribadi. Nah, yang keempat, tidak adanya keadilan, keseimbangan, kebersamaan, dan rasa saling tidak memiliki. Nah, jika kita tidak memiliki 4 ini, sudah tentu persahabatan kita tidak langgeng. Selanjutnya, oke, sudah. Selanjutnya Ibu mau bertanya, ada yang mau terlebih dahulu, ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Oh, kalau sebelah sana ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Ibu lanjut ya. Ibu punya film nih. Ibu punya rekomendasi film. Judulnya itu tentang bebas. Nah, sebelum Ibu memutarkan film tersebut,
Ibu akan membacakan dulu sinopsis film ini. Nah, film ini menceritakan tentang kisah pertemanan sekelompok anak SMA era 90-an yang terpisah selama 23 tahun. Mereka kembali karena suatu sebab. Nah, semuanya penasaran kan? Makanya nanti nonton. Permasalahan yang ditonjolkan pada era 90-an ini masih sesuai dengan problem era kini, mulai dari bullying, konflik antar geng, dan hingga asmara malu-malu kucing ala SMA. Nah, semuanya pasti penasaran kan? Pada intinya, film bebas bisa dinikmati semua generasi sebab pesan serta kondisi yang digambarkan masih sesuai dengan zaman sekarang. Film ini juga bisa dinikmati oleh orang-orang yang belum pernah menonton Sun sebelumnya. Oke, selanjutnya Ibu akan memutarkan trailer tentang judulnya tentang bebas ini. Oke adik-adik, selamat menyaksikan. Anak baru. Salam kenal ya Nina. Salam kenal Kak. Lagu yang bakal gue puterin ini buat 6 sahabat: Chris, Jessica, Suci, Jojo, Gina, dan Vina. Jadi dokter bilang apa? 2 bulan lagi. Sebenarnya ada sesuatu yang mungkin bisa bantu buat gue. Kita harus segera cari Jojo, Gina, dan Suci. Bukan berarti nama geng kita bebas. Orang bebas macam-macam sama kita. Nama geng loh, Nike. Vina, anggota geng kita yang baru. Imut. Ajak temennya masuk ke dalam. Lo bukan ibu gue. Jangan kurang ajar ya. Ada nggak hal-hal yang pengen banget lo kerjain tapi belum sampai? Kita nangis sama cara radio kan? Kampungan. Gue paling benci sama orang yang suka ngegereja. Temen ibu Sarla itu pengecut. Jadi lo harus Kamu lupa jadi diri sendiri. Oke, itulah tadi sekilas trailer tentang film bebas. Oke, Ibu mau tanya nih, pesan moral apa yang kalian ambil dari film ini? Ada yang mau mengemukakan pendapatnya? Oke? Nggak ada? Oke. Pesan saya untuk film ini, betapa sulit menjaga pertemanan sejak sekolah hingga dewasa. Karena akhirnya setiap insan akan sibuk masing-masing dan mulai menjauh masing-masing. Oke, selanjutnya Ibu ada kuis nih tentang persahabatan. Ibu bagi-bagi ya, Ibu kasih waktu 15 menit untuk menjawab kuis ini. Ibu harap kalian menjawab dengan jujur ya. Oke. Jadi mulai bagi-bagi. Oke, kalau kalian sudah selesai, Ibu harap semuanya mengumpulkan tugas ini ke ketua kelas kalian ya. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah tidak ada, Ibu mau menutup saja materi kita pada hari ini. Oke, jangan lupa kita minggu depan melakukan bimbingan klasikal lagi ya. Tapi tentunya dengan materi yang berbeda. Oke adik-adik. Jika tidak ada lagi yang mau ditanyakan, Ibu akhiri ya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.